Kasus yang satu ini nih bikin gue geleng-geleng kepala. Bahkan bikin gue jengkel nih bro. Bukannya menjadi pelindung buah hatinya, di Ciamis, Jawa Barat, seorang bapak tega memperkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil bro. Bahkan yang bikin gemesnya nih, ternyata korbannya yang merupakan anak kandungnya itu masih berusia di bawah umur. Dan akhirnya tim dari PPA Polres Ciamis Jawa Barat berhasil meringkus nih pelakunya pada saat dia lagi asik main kartu di pos ronda. Ini dia liputannya. Berawal dari laporan seorang ibu yang curiga putrinya jadi korban asusila diduga oleh ayah kandungnya sendiri, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Ciamis Jawa Barat menindaklanjuti. Unit PPA berkoordinasi dengan Satreskrim dan KBO Satreskrim langsung perintahkan Kanit PPA menyelidiki. Pelaku persetubuhan dan percabulan anak di bawah umur. Mohon izin, ini laporan polisi. Kegiatan untuk malam ini kami akan melakukan penangkapan. Terhadap pelaku. Siap. Sudah teridentifikasi Siap. pelakunya. Menurut informasi di masyarakat, barusan langsung menghubungi saya bahwa diduga pelaku sedang berada di rumah. Oh, Siap. kalau begitu silahkan Pak Kanit pimpin anggota Siap. untuk segera melakukan upaya penangkapan. Siap, Komandan. Siap. Hasil lidik dan pemeriksaan serta visum korban, Unit PPA dapati fakta. Benar adanya anak perempuan ini jadi korban pemerkosaan, bahkan saat ini dalam kondisi hamil alias mengandung. Juga didapati bahwa pelaku bejat ini tak lain si ayah kandung. Tak buang waktu Kanit PPA, Ibda Heri Diana kumpulkan anggota buat segera menangkap pelakunya. Selamat malam rekan-rekan. Saya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi persetubuhan dan perbuatan cabul anak di bawah umur. Dan berdasarkan informasi, kami mendapatkan bahwa diduga pelaku ada di sekitaran wilayah utara Kabupaten Ciamis, yaitu di Kecamatan Panawangan. Kita akan melakukan penangkapan terhadap pelaku dan kita tidak usah lama-lama, kita langsung meluncur ke target operasi. Sebelum melaksanakan tugas, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Juga enggan buang waktu. Instruksi segera dijalankan. Tim bergerak menuju kawasan Panuangan Kabupaten Ciamis untuk segerakan penangkapan. Untuk target operasinya diperkirakan untuk jarak tempuh dari Mapolres Ciamis kurang lebih 50 km dan jarak tempuh waktunya sekitar 1 jam. Kebetulan posisinya ini di daerah pegunungan, begitu. Menurut informasi, pelaku ini profesinya sebagai seorang buruh tani. Siap, Komandan. Ya, itu informasi sementara bagaimana posisi target kita. Siap, Komandan. Pelakunya sudah ada di posisi dekat pos ronda. Iya, iya. Pelakunya baju kaos merah. Oh iya. Tapi udah satu ini ya? Siap, sudah. Siap. Saya meluncur sekarang. Siap lagi di perjalanan Ya, nih. Komandan. Ya. Terima kasih ya. Jelang tengah malam polisi tiba di lokasi. Pelaku langsung dicari. Namun ternyata sasaran tak ada di rumahnya. Warga sebut memang biasa, pria ini nongkrong hingga larut bahkan pagi bersama teman-temannya. Polisi pun memburu target ke tempat tongkrongannya. Tapi udah satu ini ya? Siap, sudah. Siap. Saya meluncur sekarang.
Itu nanya Mana? Hah? ya naon ya. Hah? Kadek mana? Bawa kantor. Cepat. Sudah ditangkap, lelaki ini masih berupaya mengelak. Hingga setelah disodorkan laporan dan bukti, ia tak bisa berkilah lagi. Pelaku akui, tega setubuhi darah dagingnya sendiri, lantaran tak bisa mengontrol hawa nafsunya. Kamu udah berapa kali melakukan perbuatan itu? 3 kali, Pak. Kamu tahu kan itu anak kamu kan? Anak kandung kamu kan? Hilap kamu itu. Pas waktu kejadian istri kamu di mana? Lagi keluar rumah. Di kamar atau di mana? Di mana? Oh, di kamar. Aksi bejat biasa dilakukannya sepulang bekerja sebagai buruh serabutan. Dan bukan hanya bisa dihitung jari, pelaku tega memperkosa putrinya sendiri berkali-kali. Dari desanya lelaki ini pun dibawa, buat lebih lanjut diperiksa. Juga tentunya pertanggungjawabkan kebejatan sekaligus kejahatannya di penjara. Terjadi pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayahnya sendiri, di mana tersangka tersebut inisialnya adalah RTH, usia 46 tahun. Mereka melakukan, atau yang bersangkutan melakukan pencabulan di rumahnya sendiri di Panawangan. Jadi kondisi malam hari, di mana ayahnya pulang baru dari luar rumah, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian mendapati anaknya tidur dengan, anaknya ini ada 3, tidur bertiga dengan adik-adiknya, yang sulung ini dibangunkan dan dipindah ke kamar yang lain dan dilakukan pencabulan secara paksa. Dan si anak ini dilakukan berulang kali, bahkan mungkin sampai 7 kali ya, dilakukan pencabulan sehingga terakhir hamil. Ayah bejat ini dijebloskan ke bui. Sementara putrinya yang kini berbadan 2 juga alami trauma. Masih harus jalani perawatan akibat dari kelakuan keji ayahnya sendiri. Korban terus didampingi dan ditangani, baik secara medis juga psikologi.